Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah kuliah duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan, walau kondisi pada pagi hari ini hujan mengguyur kota kita tercinta, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap hadir dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita di Ahad pagi ini. Dan pada pagi hari ini kita mengawali di kuliah duha pada Ramadan, dan semoga apa yang sudah kita laksanakan melalui ibadah dan juga rangkaian seluruh apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi yang sangat cerah ini, insyaallah kita akan melengkapi dengan sama-sama mendengarkan tausiah duha yang pada kesempatan hari ini akan diisi oleh guru kita Mukarram Kiai Haji Al-Sofwan Nizami MA, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu izinkan kami kembali akan membacakan beberapa pengumuman untuk jamaah sekalian berkenaan dengan kegiatan rutin kita. Yang pertama, untuk ceramah duha pada Ahad yang akan datang pada Ahad 21 Juli 2013 insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahya Al-Ansari. Dan tidak lupa pula kami informasikan untuk jamaah sekalian untuk hasil kantong amal pada kuliah duha pada Ahad kemarin, Ahad 7 Juli 2013. Alhamdulillah pada putaran pertama kantong amal berjumlah 20.937.300 rupiah, dan pada putaran kedua terkumpul sebanyak 29.771.000 rupiah. Hingga jumlah keseluruhan untuk hasil kantong amal pada kuliah duha Ahad kemarin alhamdulillah berjumlah 50.708.300 rupiah. Semoga apa yang sudah dikeluarkan oleh jamaah merupakan amal ibadah kita kelak, dan semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya hal lain kembali kami informasikan bahwa Masjid Agung Sunda Kelapa telah menerbitkan sebanyak 3 buah buku. Yang pertama buku Cahaya Duha, kumpulan materi-materi kuliah duha, dan yang kedua buku Khutbah Jumat, dan yang ketiga buku Jalan Menuju Kesucian, yaitu kumpulan dari materi pengajian tasawuf, pengajian tazkiyatun nafas, dan juga materi ceramah itikaf. Untuk itu bagi bapak-bapak dan ibu yang ingin memiliki ketiga buah buku ini, dapat dimilikinya dengan mengganti atau membayar infak untuk pergantian ongkos cetak buku tersebut sebesar 100.000 rupiah, dan akan mendapatkan satu buku tuntunan Ramadan dan juga satu kalender Ramadan Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan selanjutnya ada beberapa permohonan dari jamaah sekalian. Mohon keikhlasan dari jamaah untuk sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama untuk almarhum Bapak Jenal Abak, dan juga untuk almarhumah Ibu Nilap binti Fulan. Dan selanjutnya untuk kesembuhan dari Bapak Iton Dana Hakiki, dan juga kesembuhan dari Ibu Ani yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan selanjutnya marilah sama-sama kita sejenak untuk mendengarkan tausiah duha pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Al-Sofwan Nizami MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, jamaah kuliah duha, saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini sehingga mengantarkan kepada kemuliaan-kemuliaan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, saimin saimat rahimakumullah. Kesempurnaan manusia melebihi kesempurnaan makhluk-makhluk Allah lainnya, termasuk malaikat-malaikatnya dan makhluk yang lain yang namanya iblis, laknatullah alaih. Diberikan kepada kita banyak potensi untuk sampai kepada apa yang selalu kita minta dalam surah Al-Fatihah yang disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang selalu kita minta kepada Allah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Ketika ada pertanyaan, bukankah kita sudah menjadi seorang muslim dan muslimah berarti sudah mendapat hidayah? Betul, sudah mendapatkan hidayah, tapi masih terlalu banyak hidayah-hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada sebuah kesempurnaan hidup, kepada kebahagiaan hidup. Makanya kita minta terus pada Allah ditunjuki jalan yang lurus. Bukan tidak mungkin dalam perjalanan hidup itu kita bisa jadi salah jalan meskipun sudah mendapatkan hidayah. Maka pada hakikatnya terus kita minta, dan modal untuk sampai kepada siratal mustaqim Allah berikan kepada kita. Syekh Muhammad Abduh itu dalam beberapa tafsiran Al-Qur'annya memberikan kepada kita tentang potensi hidayah yang bisa mengantarkan kita kepada siratal mustaqim. Ada 4 kata beliau. Yang pertama, Allah berikan kepada kita yang disebut dengan hidayatul wijdan. Al-wijdan, hidayatul wijdan, petunjuk dasar, petunjuk insting.
Allah berikan kepada kita insting itu. Ini potensi sebetulnya modal untuk bisa mengantarkan kita kepada siratal mustaqim. Dan insting ini juga diberikan kepada makhluk Allah selain manusia. Kepada binatang Allah berikan juga tuh petunjuk insting, namanya hidayatul wijdan. Sebab apa? Mereka pun membutuhkan juga petunjuk itu dalam hidup, untuk keselamatan diri mereka, untuk keselamatan yang dia cintai. Satu contohnya Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau ada ayam betina itu punya itik-itik kecilnya. Itu kalau ada elang atau ada hewan buas, dia pasti akan memberikan perlindungan kepada anaknya. Dia lindungi anaknya. Kalau ada elang lewat, dia lindungi anaknya. Itu wijdan namanya. Hidayatul wijdan, Tuhan berikan juga kepada itu, agar dia melindungi anak-anaknya dari bahaya. Itu petunjuk dari Allah itu. Jadi mereka pun diatur hidupnya, karena mereka makhluk diciptakan oleh Allah. Allah pun mengharapkan hidup mereka. Seperti juga kalau seekor rusa melahirkan anaknya, dijilati lendir-lendirnya, ditemani berdiri, ditemani berlari-lari kecil, sampai ditemani berlari kencang, kemudian sampai dilindungi juga dari terkaman binatang buas yang induknya sendiri tidak mampu melawan binatang buas itu. Tapi dengan penuh cinta dan kasih sayang dia lindungi anaknya. Itu wijdan, insting. Jadi bukan kerja otak gitu. Allah berikan kepadanya hidayah supaya dia melindungi anak-anak yang dia cintai. Makanya ayam betina itu kalau dia punya itik-itik, dia akan sangat marah kalau ada orang yang mendekati dia. Itu petunjuk dari Allah, dari Tuhan. Insting namanya. Nah, ini juga diberikan kepada manusia, hidayatul wijdan, petunjuk insting yang sebetulnya punya potensi untuk sampai kepada siratal mustaqim. Malah seringkali manusia harus belajar dari instingnya ayam itu. Kalau ayam itu anaknya akan ada bahaya, dia lindungi. Tapi orang sekarang kalau anaknya pulang malam nggak khawatir. Jam 12, jam 1, jam 2 tidak ada kekhawatiran pada ibunya, pada mamanya, pada ayahnya. Itu satu saat manusia harus belajar dari ketajaman insting binatang, Mbak. Dia mampu menangkap bahaya, tapi manusia tidak setajam itu menangkap bahaya. Kalau kita kan bukan elang tapi narkoba. Awas. Jadi potensi ini Allah berikan kepada hewan dan kepada manusia, insting hidayatul wijdan. Yang dengan kepekaannya itu sebetulnya bisa mengantarkan kita kepada siratal mustaqim. Jadi kalau ada apa yang terjadi di sekitar kita, itu kita bisa mainkan hidayatul wijdan kita, perasaan insting kita. Lihat itu. Ada orang yang mudah ternyuh perasaannya. Makanya saya kadang-kadang tidak habis pikir kalau ada orang kok berbuat zalim gitu. Dia zalimi manusia dengan tangannya, dia zalimi manusia dengan lidahnya, dia zalimi manusia dengan sikapnya. Ada perasaan yang Allah berikan, itu hidayah. Sampai sebetulnya potensi ini mengantarkan orang kepada siratal mustaqim. Hidayatul wijdan namanya. Diberikan kepada hewan, diberikan juga kepada manusia. Itu ada andilnya. Makanya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, ada modal-modal itu. Ada potensi itu dalam diri kita untuk sampai kepada apa yang kita inginkan, yang namanya siratal mustaqim. Yang kedua ada hidayah namanya hidayatul hawas wal masyair.
Ini hidayah yang kedua, hidayah panca indera namanya. Diberikan juga kepada hewan dan diberikan juga kepada manusia nih hidayah. Karena mereka juga makhluk ciptaan Allah, diberikan juga oleh Allah itu petunjuk hawas, petunjuk panca indera, hawas, hidayatul hawasi wal masyairi, petunjuk panca indera. Makanya sebetulnya dengan panca indera kita sendiri itu ada potensi untuk bisa mengantarkan kepada kebenaran, Pak. Lewat mata, telinga, mulut, lidah, segala macam itu potensi yang. Makanya dalam Al-Quran ini semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya kata Allah, pendengaran telinga, wasam'a dan penglihatan, wal basara penglihatan, wal fuada dan kata hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Artinya apa? Bahwa anugerah Allah ini tidak boleh dipakai kecuali dipakai yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali ini kita pakai untuk melihat yang mendatangkan keridhaan Allah, ini kita pakai untuk mendatangkan, ya, mendengar yang mendatangkan keridhaan Allah. Kata hati juga kita dengarkan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Itu logikanya orang bisa sampai kepada siratal mustaqim. Maka jangan pernah dipakai untuk yang tidak baik. Jangan pernah dipakai untuk hal yang tidak baik, akan semakin menjauhkan kita, Pak. Makanya dalam agama memandang Al-Quran saja itu berpahala. Al-Quranul Karim itu dipandang dengan penuh keagungan saja itu mendatangkan pahala Al-Quran. Itu artinya apa? Bahwa mata kita pakai untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Memandang orang saleh sama juga. Memandang orang saleh sama juga ada pahalanya. Bapak-bapak, mendatangkan hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini panca indera. Diberikan juga kepada makhluk selain manusia, binatang gitu. Dan pada satu sisi ketajaman panca indera binatang itu dalam konsep agama itu lebih tajam dari manusia. Ada beberapa isyarat dalam agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, kalau ayam berkokok itu kita minta doa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sering saya ungkapkan, kalau ada ayam berkokok itu kita minta kepada Allah yang baik-baik. Karena apa? Mereka sedang menyaksikan malaikat-malaikat Allah turun ke bumi membawa rahmat dan berkahnya. Makanya mereka berbunyi pada jam 3 pagi. Ayam berkokok jam 3 pagi, setengah 4, jam 4 sampai menjelang subuh mereka berkokok tuh. Itu dalam isyarat bahasa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajarkan kepada kita, kalau ada ayam berkokok kita berdoa minta kepada Allah yang baik-baik. Karena apa? Rahmat dan barakah Allah turun. Mereka melihat malaikat-malaikat Allah. Kalau di Sunda orang bilang kongkorongok gitu ya. Ini orang Sunda bohong semuanya ini. Saya pernah di Jawa Barat berapa lama, tapi tidak pernah saya dengar kok ada kongkorongok. Sama juga kukuruyuk juga bunyinya. Nih, orang Sunda banyak bohongnya nih. Ya, toge rebus dibilang toge goreng. Padahal togenya direbus itu. Saya lihat betul, nggak ada toge digoreng. Katanya di Sunda ada kongkorongok. Saya pikir betul-betul ada ayam bunyinya kongkorongok, saya berani bayar 3 juta barang, tapi kukuruyuk juga bunyinya. Ada bunyi kukuruyuk, itu sampai orang-orang soleh membahasakan kukuruyuk itu dengan bahasa orang, udzukurullah gitu. Barangkali bahasa kita semacam itu, kukuruyuk, udzukurullah. Mereka berbunyi jam 3, setengah 4, jam 4. Itu setiap kali mereka berbunyi pada jam-jam membangunkan kita sebetulnya.
membangunkan kita. Maka saya jujur saja, saya sendiri dibangunkan oleh ayam. Saya dibangunkan oleh ayam. Barangkali bapak-bapak bangunin ayam barangkali. Ada di antara bapak-bapak yang jam 3 malam nongkrong di samping kandang ayam orang, ada. Mau ngapain ibu? Kok maling ayam? Mau membangunkan ayam? Iya. Makanya jarang sekali kita menangkap isyarat. Banyak saya perhatikan orang-orang soleh itu, para ulama, kiai, biasanya mereka pelihara ayam di depan, Pak. Ya, pelihara ayam di depan. Sebagai sebuah isyarat, kalau merujuk pada isyarat informasi agama, ketika dia berbunyi, dia melihat malaikat. Maka berdoa, kata Nabi, minta yang baik-baik. Dan tepat sekali konteks ayat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Informasi kedatangan berkah, rahmat, malaikat itu diinformasikan oleh panca inderanya ayam. Sama juga Bapak yang namanya, mohon maaf saya sebut binatang ini, anjing. Itu dalam surah Al-Kahfi disebutin wasaminuhum kalbuhum. Anjing itu juga makhluk Allah. Kalau dalam konteks fikih, anjing yang boleh dimusuhi itu al-kalbul akur. Ini bahasa kita beda, akur dengan akur. Justru kalau akur bagus, tapi kalau akur itu buas, galak. Al-kalbul akur, anjing buas, anjing galak, itu dalam konteks agama itu yang boleh dimusuhi karena berbahaya. Itu, tapi selain itu dia harus diperlakukan juga sama. Kita kan seringkali hidup ini sering berbau mistis. Kalau bawa kendaraan yang ditabrak kucing, berhenti nggak? Sedang bawa mobil, bawa motor, terus kucing yang tertabrak, berhenti nggak? Turun kan? Kucingnya diambil, dibungkus, dikubur kan? Anjing juga sama. Iya, itu bahasa habis-habis. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum min man fis sama. Jadi semua pun makhluk Allah harus diperlakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Andai kata kita tidak pelihara, kita beri makan. Ibu sering dengar hadis sahih bagaimana seorang wanita pelacur, dia memberi minum seekor anjing yang kehausan hampir mati. Karena kebaikan itu Allah hantarkan dia masuk ke dalam surga. Nabi memberikan tamsil. Satu tamsil Nabi berikan, seorang wanita dalam konteks kita, wanita itu wanita yang tidak baik, seorang pelacur. Hewan yang ditolong pun dalam kategori fikih hewan yang najisnya mughalladhah, tapi kebaikan di sisi Allah tetaplah bernilai kebaikan. Karena kebaikan itu dihantarkan wanita pelacur itu masuk surga oleh Allah karena kebaikan. Tapi sebaliknya ada wanita yang salehah fi hirratin habasatha, karena sebab kucing yang ia kerangkeng meninggal, Allah hantarkan masuk dia ke dalam neraka meskipun dia seorang wanita yang salehah. Gitu. Dua tamsil yang sungguh luar biasa dari Rasulullah. Sama ini juga anjing punya kelebihan. Makanya kalau ada keledai, kuda meringik di malam hari atau anjing juga itu Nabi sunnahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disunahkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awud. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu ketika kuda, keledai, anjing berbunyi. Kenapa? Dia sedang lihat setan. Dia sedang lihat iblis. Maka disunahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau ada anjing menggonggong kuda itu dia lihat iblis. Jadi bapak-bapak mohon maaf jangan tersinggung kalau pulang malam digonggongin anjing. Kalau pulang malam digonggongin anjing jangan tersinggung. Kata anjing, setan baru pulang ini. Saya bukan tidak beralasan dalam kajian tasawuf ini ada disinggung ini. Ya, ini kan Masjid Sunda Kelapa, omongan harus bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi ada naluri kebinatangan. Dan hewan tahu kalau pada diri kita ada naluri kebinatangan.
Maka yang namanya setan kan tidak ada wujudnya, dia sifat, karakter. Nanti wujudnya bisa jadi nanti jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setan itu karakter. Setiap sifat karakter yang mengajak kepada kedurhakaan kepada Allah itu namanya setan. Wujudnya nanti syayatinul insi wal jin, setan wujudnya manusia dan setan wujudnya jin. Bukan bapak-bapak saja, ibu-ibu juga kalau digonggongi anjing jangan tersinggung. Diberikan kemampuan, itu hidayatul hawas wal masyair, panca indera, kita pun diberikan. Ini potensi yang sebetulnya bisa mengantarkan kita kepada siratal mustaqim. Maka kalau mata ini kita pakai untuk lihat yang baik-baik, makanya Allah isyaratkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan malam, siang, langit dan bumi. La ayatin li ulil albab, itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang dilihat. Jadi setiap kali peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kalau kita lihat itu bisa menuntun kita kepada siratal mustaqim. Ibu kalau lihat orang miskin, bagaimana perasaannya? Nah, jangan kasihan, doakan. Kasihan aja buat apa kasihan? Doakan, ya Allah biar jadi orang kaya dia. Kalau lewat, ya Allah kasihan sekali, lewat kasihan sekali. Mereka nggak kaya dengan kasihan ibu. Iya. Mendengar juga dengarkan yang baik-baik gitu. Mendengarkan. Nah, bulan suci Ramadan ini sedang mengasah kita, mengasah insting, Pak, wijdan, mengasah panca indera kita. Hidayatul hawas wal masyair itu punya potensi besar untuk mengantarkan kita kepada siratal mustaqim. Cuma seringkali ini kita pakai untuk hal-hal yang justru mendatangkan kemurkaan Allah. Ini justru sering kita pakai mendengar hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Maka dalam ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah saja dalilnya sebetulnya. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Qur'an, bila dibacakan Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, simak, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, supaya nanti masuk itu firman-firman Allah. Maka kalau kupingnya ditutup, orang sering menutup kupingnya, saya khawatir nanti Allah akan menutupnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala ghishawatu walahum. Jadi mata nih kita, ini hidayah semuanya. Hidayah. Telinga itu potensi untuk sampai siratal mustaqim. Mata, lidah, hati semuanya. Sudah hewan dihentikan oleh Allah sampai dua hidayah ini saja. Hidayatul wijdan, hidayatul hawas wal masyair, cukup buat makhluk di luar manusia yang namanya binatang itu. Nah, untuk manusia ditambahkan lagi hidayatul akli, petunjuk akal. Ini potensi juga, Pak. Potensi juga yang Allah berikan kepada kita, petunjuk yang namanya akal untuk sampai kepada siratal mustaqim. Sebetulnya dengan mata, dengan telinga itu juga ada andil untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mata ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya awas, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nih.
Kenapa mata itu dimintai pertanggung? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa dimintai pertanggung? Apakah dia bisa bertindak, berbuat sehingga harus dimintai pertanggungjawaban? Bisa. Makanya jangan melihat hal-hal yang kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Nanti kalau ditanya di hadapan Allah tentang mata ini, kita pakai subhanallah. Saya pakai untuk membaca, saya pakai untuk melihat, saya pakai untuk mendengar, saya pakai untuk memikirkan yang mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah. Makanya ada doa Nabi, Allahumma ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura. Itu doa Nabi. Rasulullah aja minta kepada Allah, Allahumma ja'al fi sam'i nura, ya Allah jadikanlah pada pendengaranku ini ada cahayanya. Wa fi basari nura, dan pada penglihatanku ada cahayanya. Wa fi qalbi nura wa min tahti nura wa min fauqi nura. Semuanya Rasulullah minta didatangkan cahaya pada mata, pada telinga supaya itu. Maka ya Allah, berat nanti pertanggungjawabannya kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Ibu, biasanya orang kecenderungan yang ingin dia dengar yang baik atau yang tidak baik. Bulan suci Ramadan ini ngaku saja. Orang penasaran itu yang tidak baik. Kalau yang baik-baik sudah umum. Makanya bad news is good news. Tanya orang-orang surat kabar. Bad news is good news. Kalau berita baik saja sudah biasa. Tapi yang tidak baik ini yang oplahnya banyak sampai orang penasaran. Sudah nonton TV masih beli juga tabloidnya. Karena bad news is good news, itu sama juga tuh kuping kita. Kita lebih senang mendengar hal-hal yang tidak baik. Kalau yang baik mah sudah umum-umum saja. Justru yang tidak baik ini yang menyita. Makanya ada orang bilang bisik-bisik, bisik-bisik. Nah, kalau sudah denger lagu nih bisik-bisik tetangga, punya kasetnya jangan-jangan ini. Nah, balik lagi sekarang potensi yang ketiga, hidayatul aql. Ini luar biasa. Sampai orang sebetulnya kepada petunjuk siratal mustaqim dengan dasar akal. Dengan akal sebetulnya orang tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak benar, bisa sampai sebetulnya. Cuma memang tidak sempurna. Sehingga nanti harus membutuhkan hidayatuddin, petunjuk agama. Agama itu melegitimasi satu sisi dan memberikan justifikasi pada sisi yang lain. Agama itu nanti perannya pada satu sisi dia memberikan legitimasi, pada sisi lain dia memberikan justifikasi. Justifikasi dia memberikan pengadilan, pada sisi lain dia memberikan legitimasi, pengesahan. Jadi nanti agama bisa jadi itu mengadili yang dibenarkan oleh akal, tidak dibenarkan oleh agama. Ada yang sudah dibenarkan oleh akal, diberikan legitimasi dengan agama. Jadi agama, Bu, fungsinya dua. Dia bisa jadi nanti memberikan legitimasi pengabsahan. Yang kedua, dia bisa memberikan nanti pengadilan, benar atau tidaknya. Maka pada awalnya sebetulnya petunjuk akal mampu mengantarkan kita kepada siratal mustaqim. Jadi bukan sembarangan ketika Allah memberikan ini kepada kita. Dia ditempatkan paling tinggi. Sesudah itu nanti urusan langit. Agama itu sudah urusan langit. Tapi sebatas pada bumi ini, panca insting, panca indera, akal itu kan pada diri kita semuanya. Itu potensi yang bisa mengantarkan kita kepada siratal mustaqim. Nanti setelah otak nih sudah tidak ada lagi di atasnya, urusan langit, agama nanti. Agama. Sekarang bicara dulu akal dah. Ada kezaliman, ada kecurangan. Kalau Allah berikan akal, ya tolong dipikirkan benar atau tidak, baik atau tidak. Maka orang bilang pakai dong akal sehatnya. Itu berarti dia punya andil.
untuk bisa membimbing orang kepada siratal orang dengan sederhana, pakai dong akal sehat. Oh, berarti memang punya andil. Akal sehat itu menuntun kita. Makanya tidak sia-sia Allah berikan ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang merujuk kepada ajakan kita untuk menggunakan, memaksimalkan akal. Satu contoh saja Bu, kenapa Al-Quranul Karim itu banyak, ada beberapa surah penyebutan nama surahnya dengan penyebutan nama binatang. Ya, Al-Quran itu ada penyebutan nama surahnya dengan penyebutan nama binatang. Ya. Ada surah Al-Baqarah, ada surah An-Nahl, ada surah An-Naml, ada surah Al-Ankabut, ada surah Al-Fil, dan lain sebagainya. Meskipun Ibnu Abbas, ini cepat saya luruskan, kita tidak menyebut surah sapi betina, tapi menyebut suratun tudkaru fihal baqarah, surah di mana disebut di dalamnya ada Al-Baqarah sapi betina. Suratun yudkaru fihan nahlu, surah di mana disebut di dalamnya ada lebah. Suratun yudkaru fihan namlu, surah di mana disebut ada semut di dalamnya. Jadi bukan surah semut, tapi surah disebut di dalamnya satu ayat. Allah menunjukkan kepada kita supaya pakai ini. Wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhan Muhammad memberikan wahyu kepada lebah, agar engkau hai lebah menjadikan rumah-rumahmu di gunung-gunung, di pepohonan hutan-hutan, wa mimma ya'rishun, dan juga bikin rumah di rumah-rumah yang kita sudah buat. Maka ada sarang lebah di gunung, ada sarang lebah di hutan, ada sarang lebah di rumah. Summa kuli min kulli samarat, kata Allah, makanlah dari setiap buah-buahan. Fasluki subula rabbiki dhulula, tempuhlah jalan yang Allah sudah tunjukkan kepadamu hai lebah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha, keluar dari perut-perut lebah itu minuman mukhtalifun alwanuha, yang bermacam-macam warna dan rasanya. Keluar dari perut lebah itu minuman mukhtalifun alwanuha, yang bermacam-macam warna dan rasanya. Fihi syifa'ul linnas, di dalamnya ada obat buat manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, itu bukan tanda bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Jadi masih sebatas akal tuh. Allah suruh memikirkan pada ciptaannya. Itu hebat lebah, keluar dari perutnya madu. Fihi syifa'ul linnas, ada obat buat kita. Ini belum sampai kepada hidayah agama, masih pada petunjuk akal. Kita dituntun oleh Allah untuk mengagungkan kebesarannya. Jadi sebetulnya lewat akal saja orang bisa sampai kepada siratal mustaqim. Maka sering ada nasihat, kok nggak dipakai akal sehatnya, ya Bu ya. Maka sebetulnya kalau ada orang baik dekat kita, itu hidayah. Kalau ada orang jujur, itu hidayah. Nggak usah pakai dalil Quran dan hadis dulu. Nggak usah pakai Al-Quran dan hadis dulu, itu nanti memberikan legitimasi, penguat. Ini dulunya. Kalau ada orang baik, orang jujur dipakai. Kok dia bisa, saya tidak bisa. Kalau ada kebaikan, ada yang soleh dekat kita, itu. Jangan dulu dengan dalil-dalil Quran, jangan dulu dengan dalil-dalil hadis. Allah kasih potensi akal. Kenapa begini, kenapa begitu? Makanya banyak ayat, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
Itu yang demikian itu ada tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Akal. Tapi ada juga yang dibenarkan oleh akal, nanti tidak dibenarkan oleh agama. Maka disitulah kemudian kita membutuhkan hidayatuddin, petunjuk agama. Bisa jadi bapak-bapak sekalian, itu mencuri masih bisa dibenarkan oleh akal. Saya angkat saja satu ungkapan mohon maaf di masjid, istilah zina. Zina itu dengan menikah itu bedanya tipis sekali. Kalau kita lihat tujuan keduanya sama-sama memenuhi keinginan kebutuhan biologis. Dua-duanya memenuhi keinginan biologis, zina. Maka ada pertimbangan akal, bisa jadi masih dibenarkan. Untuk apa kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saya harus menikah dengan biaya yang besar? Kok tujuannya sama? Bisa jadi mencuri itu masih dibenarkan oleh hukum akalnya. Dia punya uang banyak meskipun caranya tidak halal, pokoknya senang dia, masih dibenarkan. Di sini kemudian ada fungsi agama, hidayatuddin, petunjuk agama. Yang tidak dibenarkan oleh agama itu akal yang telah membenarkannya harus tunduk. Artinya apa? Yang dibenarkan oleh akal nanti bisa jadi tidak dibenarkan oleh agama. Maka agama itu menjadi sebuah hidayah untuk memberikan legitimasi satu sisi dan justifikasi pada sisi yang lain. Ada yang dibenarkan oleh akal kemudian semakin dibenarkan oleh agama. Ada yang dibenarkan oleh akal tapi dibatalkan oleh agama. Disinilah fungsinya kita membutuhkan agama. Maka kalau sudah agama tidak perlu lagi diragukan petunjuk-petunjuknya. Sekarang kita berpuasa. Ya, berpuasa sih asal perintahnya itu wahyu agama. Kemudian akal membenarkan kenapa harus berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Agama memberikan informasi nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya. Maka bapak-bapak sekalian, ada orang yang beragama itu dia tidak banyak bertanya kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus sedekah, kenapa saya harus zakat, kenapa saya harus haji. Nggak banyak bertanya. Dia cuma melakukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika ditanya, kenapa saya tidak banyak bertanya? Ini perintah dari Allah. Saya hanya sekedar melaksanakan. Ada orang yang beribadah, beragama itu tidak memberikan pertanyaan kenapa saya harus sholat. Karena apa? Kalau Allah sudah perintahkan, kalau agama sudah perintahkan, itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan itu ada orang yang beragamanya model kayak gitu, Pak. Dia tidak banyak bertanya kenapa saya harus sholat, ya sudah Allah perintahkan. Kenapa saya harus puasa, Allah perintahkan. Kenapa saya harus baca Quran, Allah perintahkan. Kenapa saya harus berzikir, Allah perintahkan. Ini ternyata orang-orang yang model kayak begini perjalanan hidupnya luar biasa. Itu menunjukkan sebuah ketundukan yang sangat luar biasa, tanpa pernah bertanya kenapa harus begini dan begitu. Inilah kemudian petunjuk agama, hidayatuddin namanya. Nah, balik lagi kembali kepada akal, Pak. Ustadz, memang ada yang dibenarkan oleh akal tapi tidak dibenarkan oleh agama. Banyak sekali, banyak sekali. Sering kali orang merasa senang, padahal kesenangan itu merugikan orang lain. Sering orang merasa senang, padahal kesenangannya itu merugikan orang lain. Maka ketika dia kemudian hanya sekedar menuntut kesenangan dirinya, itu karena ini.
Orang menderita karena kesenangannya agama. Jangan engkau lakukan itu, karena banyak orang yang susah karena perilaku. Ibu kalau setel radio kencang-kencang ibu senang. Itu sih sudah memenuhi kesenangan dirinya dengan pertimbangan apa? Tapi ketika orang tidak mau melakukan itu karena ada yang terzolimi, itu sebetulnya informasi agama. Jadi orang tahu zina itu haram bukan karena hukum akal. Orang tahu zina itu haram bukan karena hukum akal, agama yang menyatakan itu. Mencuri itu haram bukan hukum akal, agama yang memberikan justifikasi pengadilan itu. Bab bisa jadi masih dibenarkan oleh akal. Terbukti kan orang-orang yang korupsi, kenapa dia lakukan? Karena ininya masih membenarkan. Makanya orang bilang kalau 200 juta tanggung miliaran. 200 juta engkau di penjara, pulang penjara nggak punya duit, mendingan miliaran, keluar dari penjara masih punya uang. Itu. Tapi kita nggak mau sedikit pun. Ada ungkapan orang soleh, jangan engkau zalimi orang. Tanamu aynaka wal madlumu muntabihun yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Orang soleh mengatakan tanamu aynaka, kalau engkau zalimi orang, ya, tanamu aynaka, tidur kedua matamu, wal madlumu muntabihun, dan orang yang engkau zalimi lagi sedang terjaga tidak tidur, yad'u alaika, mendoakan kecelakaan atas dirimu, wa ainullahi lam tanami, dan mata Allah tidak pernah tidur. Artinya apa? Allah menemani orang yang dizalimi untuk mengijabah doanya. Awas orang-orang yang menzalimi orang. Ya, engkau tidur, tapi orang yang engkau zalimi sedang terjaga, sedang tidak tidur. Yad'u alaika, dia terus-terusan mendoakan untuk kecelakaan dirimu. Wa ainullahi lam tanami, dan mata Allah tidak pernah tidur. Artinya Allah menemani orang yang kita zalimi yang sedang mendoakan kecelakaan untuk diri kita. Maka orang takut kepada azab itu karena informasi agama, Pak. Informasi agama. Jadi masih ada yang dibenarkan. Nah, makanya kita butuh petunjuk agama. Ya, majelis taklim kayak gini, Bu. Waduh. Barangkali yang sehari-hari masih khilaf, yang sehari-hari masih berbicara kepada orang lain curahan hatinya. Dia hadiri majelis taklim, diajarkan jangan curhat kepada manusia, tapi curhatlah kepada Allah. Oh, petunjuk agama. Disuruh sabar, disuruh tawakal, disuruh berserah diri kepada Allah. Itu ukuran akal mah nggak nyampe kita. Dengan ini orang masih terlalu sombong, meskipun ini punya potensi untuk menyampaikan kepada jalan yang lurus. Kadang saya mau nanya, kita berpuasa dengan hukum akal dibenarkan, Pak. Kita berpuasa dengan hukum akal dibenarkan. Oh, kenapa harus puasa? Nah, agama memberikan legitimasi lagi. Agama memberikan pembenaran. Oh, iya memang harus puasa. Di satu sisi akal membenarkan, oh agama tidak membenarkan. Di sini kesempurnaan kita, Bu. Maka ketika Nabi Adam kemudian diturunkan ke dunia, Allah janjikan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang itu tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan duka cita kalau dia mau ikut petunjuk aku.
Akhirnya memang yang paling maksimal, paling mulia dari sekian petunjuk hidayah Allah itu yang paling tinggi hidayatuddin, petunjuk agama. Maka jangan jauh dari agama. Jangan jauh, orang resah. Dia mau manggil kepada siapa? Dia mau ngadu kepada siapa kalau dia tidak beragama? Coba kalau ibu beragama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya mohon maaf secara pribadi, saya nggak setuju juga dengan guru-guru spiritual, Pak. Guru-guru spiritual, ya, kan suka ada istilah tuh apa? Guru, nggak usah nyebut guru spiritual, yang subur lagi. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah, hadiri majelis orang-orang soleh gitu. Hadiri majelis orang-orang soleh. Hadiri majelis orang-orang soleh. Itu obatnya di situ. Yang sering orang ibu yang tombo ati iku limo per koro, itu dia. Ada berapa tuh obat hati? 5 itu sudah. Salah satunya kan bergaul dengan orang-orang saleh. Iya. Kita ngadu kepada Allah. Itu ketika ibu berkata Rabbana la tu'akhidna in nasina au, Allah jawab tuh faqala rabb fa'altu ya abdi. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah jangan engkau hukum kami jikalau kami salah dan lupa. Allah jawab tuh qad fa'altu ya abdi, aku sudah lakukan, aku sudah penuhi itu wahai hambaku. Kita kan minta jangan dihukum ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au, Allah qad fa'altu ya abdi, aku sudah penuhi permintaanmu, aku tidak hukum kau. Meskipun kesalahan itu ada pada dirimu. Rabbana la tu'akhidna in au, kita yang salah. Allah dengan saya qad fa'altu ya abdi, aku sudah penuhi keinginanmu agar engkau tidak dihukum. Belum tentu kalau kita salah pada manusia dia maafkan. Tapi Allah ketika kita menakan Rabbana la tu'akhidna in nasina qad fa'altu ya abdi, aku sudah penuhi permintaanmu untuk aku tidak hukum. Itu agama. Makanya Nabi Adam itu dikasih kasih Allah, dikasih berita gembira, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum. Jadi agama tuh resepnya Pak sempurna. Obat hati dalam perjalanan hidup, untuk di alam kubur dikasih resepnya dalam agama, untuk di akhirat dikasih juga modalnya ketika hidup di dunia. Maka nggak ada rumusan-rumusan sesempurna rumusan agama. Nggak ada yang lebih lengkap daripada wahyu Allah dalam Al-Quran dan ucapan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ini agama. Maka orang yang jauh dari agama nanti kebalikannya. Kalau tadi fa imma ya'tiyannakum minni huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak mereka berduka cita. Nanti kalau jauh dari hidayah nanti ada rasa takut dan selalu duka cita. Nanti akan ada rasa takut terus dan akan selalu berduka cita dalam hidup. Makanya orang-orang yang mengikuti agama nanti fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apalagi yang kita harapkan dalam hidup kecuali hilang rasa takut dan selalu kita tidak berduka. Iya. Bukan selalu materi, bisa jadi orang punya materi malah takut. Kenapa rumah kita kunci? Kenapa gerbang kita kunci? Kenapa? Ada harta di dalam.
Iya. Jadi takut. Tapi andai kata punya harta, kita minta jaga ma Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal. Udah 1 jam saya kasih kuliah duha ini. Belum? Sudah, beliau bilang 1 jam. Saya lagi puasa loh Bu. Ibu bapak enak dengerin aja. Saya udah puasa ngomong lagi. Enggak, jadi batasi 1 jam tadi. Tapi paling akhir ibu sekalian, Rasulullah pun menasehati para sahabat. Beliau pun menasehati para sahabat supaya tetap dalam ungkapan Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Itu kan pesan. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu, kemudian istiqamah. Sudah menyatakan Allah adalah Tuhannya, summa istaqamu, istiqamah. Itu tadi saya katakan, ada yang beragama tidak banyak bertanya, Pak. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu digambarkan dalam Al-Qur'an itu orang-orang. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang-orang yang beriman kepada Allah kalau diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka cuma berucap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Dia nggak banyak bertanya ya. Ada infak. Sodakoh dah lebih luasnya kan sodakoh. Kalau sodakoh masih sangat umum. Bisa jadi harta, bisa jadi ilmu, bisa jadi tenaga, bisa jadi senyuman. Senyuman, sodakoh itu. Tapi kalau orang lagi bangun masjid, ibu jangan sodakoh senyuman, nggak kelar-kelar masjidnya itu. Lewat masjid nyengir, lewat lagi. Kata ketua panitia, ibu terima kasih, besok jangan lewat sini lagi ya. Ya memang sodakoh itu, senyum itu sodakoh, tapi masjid kami nggak akan kelar dengan senyum ibu. Sedekah itu umum, bisa dengan senyum, tenaga, ilmu. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu malun fal. Jadi sedekah itu sifatnya masih umum. Bisa senyum, bisa ilmu, bisa tenaga, bisa harta. Lebih mengecil lagi namanya infak. Infak juga masih sifatnya umum karena tidak ada takarannya. Ibu punya 5.000 bisa infak, bukan zakat. Infak 5.000, 2.000 ibu infakkan, 3.000 ibu pegang, itu infak. Lebih spesifik lagi zakat, ini ada persyaratannya. Nah, orang disuruh puasa, dia puasa, suruh sedekah, infak itu sami'na wa ata'na. Sumastaqamu itu istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat itu mengiringi. Allah takhafu, jangan pada takut, wala tahzanu, jangan berduka cita. Itu agama. Makanya kalau orang-orang syirik itu resah, orang tidak bertauhid itu resah, orang yang bertauhid itu tenang. Dia punya alhamdulillah, nggak punya juga alhamdulillah. Makanya pernah saya katakan, jangan suka bilang sakit, kurang sehat, Pak ya. Sakit saya, enggak, kurang sehat.
Kalau pada mulut Bapak sakit, mata masih bisa melihat. Kalau mata sakit, mulut masih bisa makan. Kalau tangan sehat, kaki masih bisa berjalan. Seakan-akan semuanya sakit. Gimana keadaan? Aduh sakit saya, lo masih bisa makan. Adabnya apa? Saya kurang sehat pada mata saya nih. Jadi yang dikurangi kesehatannya pada apa? Mulutnya masih bisa makan nggak? Bahkan andai kata ibu merem, makan kan tetap juga masuk ke sini ya. Tahu itu. Ya, matanya merem sakit nih. Apa salah ini masukkan ke telinga? Enggak kan? Apa salah masuk ke kantong? Tetap aja kemana? Dibimbing. Jadi jangan seperti tidak ada nikmat. Gimana? Aduh sakit saya. Oh sepertinya tidak ada nikmat sehat. Apa bilangnya Bu? Kurang sehat. Apa Pak? Iya. Kalau bilang sakit, seakan-akan semuanya sakit. Enggak. Mulutnya sakit, matanya masih sehat. Matanya sakit, mulutnya masih, saya nggak tahu kantungnya. Kantungnya. Kalau kantungnya bolehlah ngomong sakit, kantungnya lagi sakit. Baik Bu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibadah kita semakin bertambah semangatnya. Ibu boleh bertanya kenapa harus sholat, silahkan. Ibu boleh bertanya kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus zakat. Tapi ada orang yang sangat bijak mengatakan saya tidak pernah bertanya kenapa saya harus sholat. Ini perintah dari Allah, saya laksanakan saja karena inilah agama. Saya nggak perlu otak-atik dengan otak saya. Allah sudah maha tahu kenapa disyariatkan puasa, sholat, zakat, haji dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sampai kepada akhir Ramadan ibadah kita dan berjumpa dengan bulan-bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله بل منا يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikianlah jamaah yang diberkahi Allah, telah kita sama-sama mendengarkan untuk melengkapi ibadah kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan, serta semoga kita pun selalu diberikan keindahan untuk selalu menjalankan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Dengan demikian berlahirlah seluruh rangkaian kuliah duha pada pagi hari ini. Untuk itu marilah sama-sama kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi pada ahad yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.